Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren salafiyah yang memiliki jenjang lengkap dari tingkat SD, SMP, SMA atau ula, ustad dan ulia. Dan kami dari pesantren sudah membuka pendaftaran untuk santri baru ajaran 2026 dan ajaran 2027. Bagi para jamaah yang mempunyai anak, cucu dan sebagainya yang anaknya ingin sekolah di pesantren kami, putra dan putri, maka kami siap menerima dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau ula, ustad dan ulia. Kami terima dari umur 7 tahun. Kemudian insya Allah besok kami akan berangkat umrah membawa rombongan jamaah. Perjalanan kurang lebih 15 hari. Mohon doa dan minta maaf kalau ada salah dan khilaf. Dan kami juga membuka pendaftaran baru umrah bulan Ramadan, full bulan Ramadan, perjalanan selama 33 hari, berangkat dari sebelum Ramadan dan kembali setelah Hari Raya Idul Fitri. Bagi jamaah yang kepingin berumrah, beriktikaf di Tua Tanah Suci Mekah, maka kami buka pendaftaran dengan harga 35.900.000 rupiah. 35.900.000 rupiah. Dan bagi jamaah yang kepingin berangkat umrah setelah Hari Raya Idul Fitri, keberangkatan insya Allah di tanggal 24 Maret 2026. Perjalanan selama 12 hari kami buka dengan harga 29.700.000 rupiah. 29.700.000 rupiah. Bagi Bapak Ibu yang kepingin berangkat umrah bersama kami, maka dipersilakan untuk segera mendaftar. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, disebutkan di sebuah cerita. Kami mendengar cerita ini waktu kami belajar menghafal Al-Quran di Ampel, Surabaya. Jadi ini cerita benar. Ada seorang kiai di Surabaya, ya, ada seorang kiai itu pernah terkena penyakit jantung. Waktu itu tidak seperti sekarang pengobatan. Saya aja mendengar itu cerita tahun 98 kalau tidak salah, masih zaman Soeharto. Kalau sekarang kan pengobatan jantung sudah banyak. Bahkan di rumah sakit Balikpapan, di Balikpapan maksudnya ada rumah sakit khusus untuk menangani permasalahan jantung. Dan penyakit jantung ini ya biasanya orang yang banyak duit, orang-orang kaya aja. Ya, kalau orang-orang miskin jarang sakit jantung. Ya, jarang sakit jantung. Yang sering sakit itu kan orang kaya, orang miskin jarang sakit. Tapi kalau sekali sakit langsung mati. Ya, orang miskin jarang sakit, tapi sekali sakit langsung mati. Gak mikirkan harta. Lain orang sugih,
mikirkan ini, mikirkan itu, jantungan. Ya, jantungan. Jadi sang kiai ini sakit jantung, ditangani oleh dokter spesialis masalah jantung. Dokter ini melihat sang kiai ini mendapatkan perawatan jantung itu, perawatan dalam menangani sakit jantung. Dokter ini melihat agak agak aneh. Bagaimana agak aneh? Karena sang kiai ini tidak ada merasa takut, sedih, apalagi bahasa kita aja. Artinya dia menerima dengan takdir yang Allah berikan kepada sang kiai yang kena sakit jantung ini. Lalu sang dokter ini bertanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai, katanya, saya ini melihat engkau tenang-tenang saja. Padahal kan penyakit jantung ini penyakit yang berat dan biayanya itu mahal. Dan orang yang sudah kena penyakit jantung itu jarang bisa sembuh dari jantungnya. Ya. Yang ada cuman menunda kematian saja. Kok bisa tenang, bagaimana engkau bisa menghadapi seperti ini? Lalu sang kiai ini pun berkata, ya namanya suratan takdir, gimana? Kita sebagai orang Islam mesti legowo bahasa kitanya ya, mesti terima dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan Nabi kita mengajarkan orang beriman itu semua perilakunya baik. Kalau dia betul beriman nih. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kalau mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan semuanya itu baik. Nah, kita ini Masya Allah diberikan kesehatan, keafiatan, rezeki lancar, duit banyak, bisa jalan kemana-mana, makan juga gancang, kada ada pantangan. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai orang yang beriman, kita mesti bersyukur. Arti bersyukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang diridhoinya. Di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita dapat duit banyak, alhamdulillah. Kemana kita gunakan duit tadi? Kita gunakan duit itu untuk dibelanjakan di jalan Allah. Maka itu adalah bukti syukur. Dan kalau mendapatkan musibah, orang beriman mesti bersabar. Bersabar, berusaha untuk keluar dari masalah yang Allah berikan ujian kepada orang beriman. Artinya dalam semua hal yang namanya hidup dan kehidupan di dunia ini, semua orang itu pasti akan mendapatkan seperti itu dengan kapasitas yang berbeda-beda. Pernah merasakan senang, pernah merasakan susah, pernah merasakan gembira, pernah merasakan sedih, dan lain sebagainya. Sekali lagi, orang beriman apabila mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan apabila mendapatkan musibah dia bersabar. Semuanya perilaku orang beriman itu baik. Mendengar nasihat dari sang Pak Kiai ini, si dokter ini, dokter spesialis ini pun mulai agak tenang. Oh, itu tuh maksudnya. Lalu sang dokter ini, dia itu kalau orang sekarang nyebutnya curhat. Dia curhat, si dokter ini. Katanya begini, Pak Kiai, saya ini adalah orang Islam. Dan saya dulu dikenal orang, maksudnya
adalah salah satu dokter yang taat ibadah. Saya orang Islam dan saya adalah dikenal orang salah satu dokter yang taat dalam beribadah. Tapi itu waktu dulu katanya. Namun sekarang semua ibadah itu tidak lagi dikerjakan. Tidak dikerjakan lagi. Jadi dia cuma Islam tapi bebas di rumah tangganya sudah. Lalu sang Pak Kiai ini bertanya, kenapa kau bisa seperti itu? Kalau dulu kau adalah orang yang baik, tapi sekarang kenapa tidak lagi mengerjakan perintah Allah? Dokter ini bilang begini Pak Kiai, saya ini apa bahasa orang Banjar tuh merajuk, tahu merajuk bapak-bapak? Merajuk, tahu merajuk? Saya ini merajuk, ngambek. Ya, saya ini merajuk, ngambek. Kenapa kau bisa ngambek? Kata Pak Kiai. Begini Pak Kiai, saya itu mendapatkan musibah sebanyak 3 kali berturut-turut. Musibah yang pertama adalah seperti yang saya ceritakan, kata dokter ini, saya dikenal adalah dokter yang taat beribadah. Rajin sedekah, rajin sholat. Tapi saya waktu itu pernah mempunyai uang. Yang uang ini saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Karena waktu itu saya masih permulaan menata karir di dalam kedokteran. Uang itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya uang itu terkumpul yang saya bisa membeli rumah. Waktu itu saya baru menikah, saya menikah dengan istri, sudah punya anak, tapi belum punya rumah lagi. Saya nabung sampai punya uang. Uang yang bisa saya beli rumah, anggaplah itu tabungan. Ya kalau zaman sekarang 500 juta lah ya bisa beli rumah sekarang. Saya bersyukur kepada Allah. Lalu saya percaya dengan teman saya. Saya minta carikan rumah sama teman saya itu. Teman saya pun bersedia mencarikan rumah. Karena saking percayanya saya dengan teman saya itu, saya berikan uang itu sebanyak 500 juta tadi kepada teman saya. Tapi apa yang terjadi? Teman saya ini adalah teman yang jahat. Yang saya sangka dia baik, ternyata dia berkhianat dengan saya. Uang 500 juta itu yang saya kumpulkan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ternyata uang itu dibawa lari. Sampai sekarang saya tidak ketemu dengan dia dan saya tidak tahu di mana dia. Lalu saya berpikir, ini apa ini? Musibah atau apa ini? Saya berpikir, jangan-jangan ini karena saya punya dosa banyak. Saya introspeksi diri saya, ternyata saya tidak ada melakukan dosa. Ibadah saya kerjakan, maksiat saya tinggalkan, tapi kenapa Allah berikan saya musibah seperti ini? Mungkin istri saya ada berbuat salah sehingga Allah memberikan musibah saya seperti itu. Lalu saya tanya istri saya. Istri saya juga bilang, enggak, saya baik saja. Saya mengerjakan perintah Allah, saya tinggalkan larangan Allah. Intinya, saya tidak pernah melakukan yang jahat. Istri saya juga begitu dan saya hanya melakukan yang baik-baik saja. Saya pikir mungkin Allah ngasih ujian kepada saya. Lah, saya sabar saja. Cobaan pertama.